Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Mukhyar Bukhari, di channel YouTube saya Membaca Makna. Pertemuan kita kali ini, kita masih belum bisa membahas pembahasan-pembahasan yang biasanya, yaitu filsafat yang kita kaitkan dengan berbagai macam persoalan kehidupan. Tetapi pertemuan kita kali ini ingin membahas sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial, khususnya ilmu pengetahuan sosial yang berkaitan dengan adik-adik mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah strategi pembelajaran IPS, Madrasah Ibtidaiyah, dan sekolah dasar. Nah, untuk materi pertama, di pertemuan pertama ini kita akan membahas karakteristik IPS di sekolah dasar dan di Madrasah Ibtidaiyah. Saudara-saudara, kalau kita berbicara ilmu pengetahuan sosial atau yang kita singkat dengan IPS, IPS merupakan salah satu mata pelajaran wajib dalam pendidikan dasar maupun menengah di seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, baik lembaga yang bernaung di ataupun bercorak pendidikan Islam maupun lembaga pendidikan umum. Jadi IPS ini merupakan pelajaran wajib di sekolah dasar dan di sekolah menengah. IPS kalau di luar negeri lebih dikenal dengan sebutan Social Studies, Social Education, Social Studies Education, dan sebagainya. Wesley, seorang ahli sosial, menyatakan, seorang ahli pendidikan sosial menyatakan, IPS itu adalah the social studies are the social science simplified for pedagogical purpose. Jadi IPS menurut Wesley lebih mengarah kepada penyederhanaan ilmu-ilmu sosial yang bertujuan pada kemampuan pedagogi. Nah, pengertian lain IPS kalau merujuk kita pada pengertian National Council for Social Studies, dalam ini menjelaskan IPS itu adalah social studies are the integrated study of the social science and humanities to promote civic competence. Within the school program, social studies provides coordinated systematic study drawing even such disciplines as anthropology, archaeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as profits content from the humanities, mathematics, and the natural science. Kemudian disebutkan juga IPS itu sebagai the social studies is that part of the elementary and high school curriculum which has the primary responsibility for helping students to develop the knowledge, skill, attitudes, and value needs the participants in the civic life of their local communities, the nation, and the world. Jadi IPS itu bercerita tentang bagaimana menggugah atau memotivasi atau memacu respon perhatian siswa
agar memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, memiliki sikap, memiliki nilai yang ingin berpartisipasi, tinggi partisipasinya untuk kepada negaranya, kepada komunitas di negaranya, dan kepada komunitas dunia. Jadi tidak hanya berpikir di dalam negaranya, tetapi juga berpikir untuk dunia, merespon dunia. Nah, berdasarkan beberapa pengertian yang sudah saya bacakan tadi, IPS merupakan mata pelajaran yang terintegrasi atau terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, sehingga dapat mengembangkan kemampuan menjadi warga negara yang baik. IPS di sekolah merupakan mata pelajaran yang memadukan secara sistematis disiplin-disiplin ilmu seperti tadi yang saya jelaskan, antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi, sama seperti serasinya ilmu humaniora, matematika, dan ilmu alam. Itulah dia IPS. IPS di sekolah dasar juga merupakan pengintegrasian dari berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan, disajikan secara ilmiah dan pedagogis untuk tujuan pendidikan. Pendidikan IPS untuk sekolah disajikan terpadu dengan mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu yang ditujukan untuk kepentingan pendidikan. Keterpaduan berbagai disiplin ilmu yang diajarkan dalam materi IPS itu atau muatan dari materi IPS itu diharapkan mampu mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, saudara-saudara, IPS juga merupakan integrasi dari berbagai macam cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya yang dirumuskan atas dasar kenyataan dan fenomena sosial dan diwujudkan dalam suatu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang ilmu-ilmu sosial. IPS merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu sosial. Maka berdasar beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan IPS di sekolah merupakan mata pelajaran terpadu atau terintegrasi dari beberapa disiplin ilmu sosial dan humaniora serta fokus pada keterampilan diri siswa atau peserta didik agar menjadi warga negara yang baik dan mampu menyelesaikan masalah di lingkungannya. Jadi, dalam pembelajaran IPS terjadi interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik dan dari peserta didik dengan gurunya, di mana antara keduanya terjadi komunikasi atau transfer yang intens dan terarah menuju pada suatu pembelajaran IPS yang diinginkan, yaitu mempersiapkan anak-anak sejak dini agar mereka peduli dengan lingkungannya, agar mereka peduli dengan dirinya, peduli dengan orang lain, dan tahu bahwa dia adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban. Di dalam haknya terdapat pula hak-hak orang lain. Nah, karena itu tujuan pembelajaran bagi murid-murid di sekolah SD, di sekolah MI, pada prinsipnya ada 5. Pertama, memberikan pengetahuan untuk menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik, sadar sebagai makhluk ciptaan Tuhan,
sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga bangsa, bersifat demokratis dan kebanggaan nasional, dan penuh tanggung jawab, memiliki identitas dan kebanggaan nasional. Jadi peserta didik atau anak-anak kita dari kecil sejak dini telah memiliki kesadaran yang tinggi sebagai warga negara, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki kesadaran yang demokratis, kemudian memiliki kebanggaan sebagai warga negara Indonesia, sehingga tumbuhlah tanggung jawab, tumbuhlah cintanya kepada bangsanya, sehingga ia memiliki identitas, nation identitas, ada identitas negara pada dirinya, ada kebanggaan pada dirinya karena menjadi orang Indonesia bertumpah darah yang lahir di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan inquiry untuk dapat memahami, mengidentifikasi, menganalisis, dan memiliki keterampilan sosial untuk ikut berpartisipasi dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Jadi secara sederhana, secara pelan-pelan, dari sejak dini, anak-anak yang belajar IPS ini dilatih kemampuan berpikir kritisnya, dilatih kemampuannya untuk menemukan hal-hal yang baru, untuk mengidentifikasi, untuk menganalisis, untuk mampu memiliki kepedulian, keterampilan dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang sederhana di lingkungan di mana dia berada. Sehingga nanti ketika dia sudah dewasa, dia terlatih memiliki sense of belonging, memiliki kepedulian sosial terhadap sesamanya. Kemudian yang ketiga, melatih belajar mandiri. Di samping dilatih belajar mandiri, juga dilatih membangun kebersamaan. Nanti dalam materi pelajarannya, dalam metodenya bisa kita masukkan metode cooperative learning. Jadi belajar bersama melalui program-program pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Keempat, mengembangkan kecerdasan, kebiasaan, dan keterampilan sosial. Sederhananya, misalnya ketika di sekolah, temannya terlupa membawa pensil, terlupa membawa pena, sementara dia punya 2 pena atau punya 2 pensil, dia ketika melihat temannya tidak membawa pensil tersebut, dia rela meminjamkan pensilnya kepada temannya tersebut. Atau mungkin dia berikan saja temannya itu pensil yang dia bawa itu. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan sosial ya. Atau mungkin melihat temannya yang tidak memiliki uang jajan ketika istirahat, lalu dia membagi bekal atau makanan yang dia bawa dari rumah kepada temannya. Ini juga merupakan kebiasaan-kebiasaan untuk merangsang, untuk menanamkan nilai-nilai keterampilan sosial bagi anak-anak sejak dini. Kelima, pembelajaran IPS juga diharapkan dapat melatih siswa untuk menghayati nilai-nilai hidup yang baik dan terpuji, termasuk nilai-nilai kehidupan yang bermoral, jujur, adil, dan lain-lain. Sehingga anak-anak sejak ini memiliki akhlak yang mulia. Kemudian keenam, mengembangkan kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Ketika anak-anak berjalan di lingkungan sekolah, dia melihat sampah, walaupun hari itu bukan gilirannya untuk piket, tapi dengan penuh kesadaran dia kutip sampah itu, dia buang di tong sampah. Nah, begitu juga kesadaran pada dirinya tidak mau membuang sampah sembarangan. Nah, ini merupakan latihan-latihan dalam materi pembelajaran IPS peduli dengan lingkungan. Nah, saudara-saudara, dari pendapat-pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pendidikan IPS di sekolah adalah untuk membentuk karakter siswa, menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, serta dapat menumbuhkan perilaku berpikir secara kritis dan inquiry. Melalui pendidikan IPS di sekolah, diharapkan siswa mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan seorang warga negara yang baik
sehingga mampu memecahkan persoalan-persoalan di lingkungannya. Baik saudara-saudara, dari rumusan 6 tujuan yang telah kita paparkan, dapat kita rincikan lagi sebagai berikut. 1, memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. 2, mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. 3, mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di masyarakat. 4, menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial serta mampu membuat analisis yang kritis. Selanjutnya, mampu mengambil tindakan yang tepat. 5, mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri sendiri agar survive, agar memiliki daya tahan, daya tangguh sebagai anak bangsa, dan juga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk membangun masyarakat. Baik saudara-saudara yang saya muliakan, kita lanjutkan lagi. Pengajaran IPS atau Social Studies sangat penting bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah. Karena siswa yang datang ke sekolah berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Pengenalan mereka tentang masyarakat tempat mereka menjadi anggota masyarakat baru, yaitu lingkungan sekolah. Nah, perlu diberikan pemahaman-pemahaman kepada peserta didik ini agar lebih mengenal dengan baik bagaimana lingkungan di sekitarnya. Sesuai dengan tingkat perkembangannya, siswa SD atau MI belum mampu memahami keluasan dan kedalaman masalah-masalah sosial secara utuh tentunya. Tetapi mereka dapat diperkenalkan kepada masalah-masalah tersebut mulai dari yang sederhana. Melalui pengajaran IPS, anak-anak sekolah SD dan MI dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepekaan untuk menghadapi hidup dengan tantangan-tantangannya. Selanjutnya diharapkan kepada mereka kelak setelah dewasa mampu bertindak secara rasional dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Saudara-saudara, pada hakikatnya pengetahuan sosial sebagai suatu mata pelajaran yang menjadi wahana dan alat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, antara lain, siapakah diri saya? Di manakah saya berada? Apa tanggung jawab saya sebagai warga negara? Kemudian apa artinya menjadi anggota masyarakat di lingkungan saya, menjadi warga masyarakat di negara saya, bahkan menjadi warga masyarakat dunia. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mendalam yang dapat kita kemas secara sederhana, diberikan pengertiannya kepada anak-anak kita di sekolah dasar dan di MI. Saudara-saudara, kalau kita lihat karakteristik pendidikan IPS di sekolah dasar dan MI merupakan gabungan-gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi atau terpadu. Pengertian terpadu adalah bahwa bahan atau materi IPS diambil dari ilmu-ilmu sosial yang dipadu padankan dengan satu disiplin ilmu yang kita sebut dengan ilmu pengetahuan sosial. Nah, secara lebih rinci, karakteristik IPS dapat dilihat dari materi dan strategi penyampaiannya. Kalau kita lihat dari materi, mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungan, fisik, dan sosial budaya. Materi IPS
digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS tidak boleh melupakan masyarakat sebagai sumber atau sebagai objek utama dari materi IPS itu sendiri. Jadi IPS tidak boleh diawang-awang ya, tetapi dia mesti menjadikan masyarakat sebagai objeknya. Segala sesuatu apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak, sejak dari keluarga, sekolah, desa, kampung, kecamatan, sampai lingkungan yang luas, negara dan dunia, adalah merupakan materi di dalam ilmu pengetahuan sosial. Kalau kegiatan manusia misalnya mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Lingkungan geografi dan budaya misalnya meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat, yaitu di rumahnya, di tetangganya, sampai yang terjauh. Sementara itu, kalau meneropong kehidupan masa lampau, IPS akan melihat perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan yang terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian besar. Jadi anak-anak bisa menjadikan sesuatu yang dekat dengan dirinya sebagai sumber dari materi IPS ini. Dengan demikian, masyarakat dan lingkungan selain menjadi sumber materi IPS, sekaligus juga dapat dijadikan laboratorium IPS. Pengetahuan konsep teori-teori IPS yang diperoleh anak di dalam kelas dapat dicocokkan dan dicobakan sekaligus diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun di tetangganya, dan yang lebih bagus lagi di lingkungan masyarakat. Itulah yang merupakan materi IPS. Jadi materi IPS yang Anda ajarkan kepada peserta didik, kepada murid-murid Anda, tidak terpaku pada buku pokok yang disediakan sekolah atau mungkin buku-buku yang Anda beli sendiri. Tetapi masyarakat di sekitarnya merupakan laboratorium yang sangat bagus untuk menjadi mengembangkan pelajaran IPS. Nah, tadi kalau kita ingin melihat karakteristik IPS, saya sampaikan tadi adalah satu dari materi, sudah saya jelaskan. Kemudian dari strategi penyampaian pengajaran IPS atau pembelajaran IPS. Nah, strategi penyampaian atau pembelajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan dari diri sendiri, yaitu anak murid kita, keluarga, masyarakat atau tetangga, kota, kemudian bisa provinsi, bisa kabupaten, negara, dan dunia. Nah, jadi kurikulum IPS ini mengarahkan kepada siswa agar mampu mengenal dirinya dan lingkungannya. Karena itu strategi penyampaian pengajaran IPS mesti dilakukan metode kombinasi, strategi kombinasi antara materi yang kita ambil dari diri anak itu sendiri, dari keluarganya, dari diri dia sendiri. Apa tanggung jawabnya di rumah, apa tanggung jawabnya di sekolah, kemudian bagaimana perannya di dalam keluarga, apa tanggung jawab diberikan oleh ayah ibunya kepada dia, kemudian kalau di masyarakat seperti apa yang dia lihat, kalau di kota seperti apa, bahkan di negara seperti apa. Nah, materi inilah yang kita sampaikan kepada siswa dengan strategi penyampaian yang mempadu padankan antara textbook yang ada disediakan oleh sekolah atau mungkin saudara-saudara beli sendiri dengan apa yang terjadi di lingkungan. Nah, jadi kalau kita bawa pada
strategi penyampaian pengajaran IPS ini kalau kita bawa pada sumber belajar, jadi segala apa saja yang dapat mempengaruhi change of behavior, perubahan tingkah laku peserta didik, khususnya yang berkaitan dengan IPS ini, dapat kita jadikan sarana untuk cara atau taktik kita dalam menyampaikan materi pembelajaran IPS kepada peserta didik. Jadi IPS itu tidak kaku ya dalam menyampaikan, baik dalam penyampaiannya, metodenya, ataupun dalam materi yang disampaikan kepada peserta didik. Nah, saudara-saudara, sehingga kalau kita lihat beberapa aspek lain, misalnya pada 3 aspek ya, sikap belajar IPS, nilai-nilai sosial, kemudian keterampilan dasar IPS. Nah, kalau kita lihat sikap belajar IPS mengembangkan sikap belajar yang baik. Dengan belajar IPS, anak didik kita memiliki kemampuan menyelidiki atau inquiry untuk menemukan ide-ide, konsep-konsep baru sehingga mereka mampu melakukan kehidupan, menjalani kehidupan di masa yang akan datang dalam kehidupan sosial. Dia memiliki sikap menerima persamaan, juga menerima perbedaan. Nah, itu yang paling penting. Banyak orang bisa menerima persamaan tetapi sulit untuk menerima perbedaan. Itulah sebabnya di dalam kelas itu ketika membagi murid-murid yang ada dalam satu kelas, itu biasanya guru atau kepala sekolah memerintahkan kepada gurunya untuk memvariasikan anak-anak ada di dalam kelas itu. Ada anak yang pintar, ada yang kurang pintar, ada anak yang memiliki keluarga ekonomi yang mapan, ada yang kurang mapan. Nah, mereka menjadi berbaur. Untuk apa gunanya? Agar mereka terbiasa hidup dengan kebersamaan dan juga dengan perbedaan. Nah, itu sikap ya yang didapatkan dari belajar IPS. Kemudian nilai-nilai sosial. Nah, sebenarnya anak-anak membutuhkan nilai-nilai yang akan diberikan dalam bahasa agamanya adalah keteladanaan. Kalau agama kita mengajarkan akhlakul karimah, jadi keteladanan. Akhlak yang baik itu adalah bisa diteladani. Bahkan Nabi kita membawa misi innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak-akhlak. Nah, akhlak ini adalah nilai-nilai sosial terkandung di dalamnya. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita, beliau memiliki akhlak yang mulia. Tidak hanya kemuliaan akhlak beliau itu beliau tampilkan kepada orang-orang, kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang yang beriman kepada dirinya, tetapi bahkan pada orang-orang yang memusuhinya, pada orang-orang yang menolak ajarannya, beliau menampilkan akhlak yang mulia. Jadi sikap memahami kemuliaan-kemuliaan akhlak itu sudah ditampilkan oleh Rasulullah, diajarkan kepada kita sebagai umatnya. Nah, dengan demikian sikap-sikap sosial itu akan menghasilkan menghormati orang lain, menghormati perbedaan, mentaati peraturan, kemudian mengembangkan rasa tanggung jawab dan kritis. Nah, itulah beberapa karakteristik dari ilmu pengetahuan sosial bagi seorang calon guru untuk mengajarkan materi IPS nanti kepada peserta didiknya. Jadi karakteristik ini bukanlah karakteristik untuk ilmu pengetahuan sosial secara umum ya. Secara umum semua disiplin ilmu tidak. Tetapi karakteristik yang saya maksudkan di sini adalah karakteristik
yang perlu diketahui oleh calon guru SD dan MI agar nanti ketika calon guru ini benar-benar menjadi guru di sekolah dasar dan MI yang dianya menjadi guru kelas, otomatis guru kelas itu menjadi guru bidang studi. Dia paham betul kalau dia mengajarkan materi IPS dalam pendekatan tematik, kalau sampai dia pada materi IPS, guru ini mesti paham betul bahwa karakteristik materi IPS itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga materi-materi yang dia sampaikan kepada peserta didiknya selalu mengarah bermuatan apa sih sebenarnya esensi IPS yang ingin diberikan kepada peserta didik. Apapun tema materi pelajarannya, mesti nilai dasar itu dipegang kokoh sehingga tidak melenceng dari tujuan utama atau hakikat tujuan pembelajaran IPS diberikan kepada peserta didik. Baik saudara-saudara, itulah materi pertama pada pertemuan pertama kita dalam mata kuliah strategi pembelajaran IPS, MI, dan sekolah dasar. Materinya karakteristik IPS di sekolah dasar, sekaligus kita mengenal materi IPS itu sendiri. Baik saudara-saudara, terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan mohon maaf materi ini mungkin terlalu kepanjangan ya. Bahkan materi masih ada lagi. Nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas dengan tema-tema yang lebih seru lagi. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Tetap semangat. Dan terakhir jangan lupa tolong Anda dukung channel ini, channel Membaca Makna ini dengan cara memberikan likes, subscribe, dan komen. Serta kalau merasa materi ini perlu untuk teman-teman Anda yang lain, silahkan dibagikan. Baik saudara-saudara, tetap semangat, tetap hidup sehat. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak atau social distancing. Dan tentu yang paling utama adalah kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dilindungi, agar kita semua sehat, keluarga, anak, istri, sahabat, orang-orang terkasih, orang-orang yang ada di lingkungan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan penyakit yang membahayakan kesehatan kita. Baik saudara-saudara, demikian, terima kasih. Salam membaca makna untuk Anda semua. Sukses, hebat, hebat, hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.